Kemenkumham bersama dengan Balai Budaya. Nanti setelah mereka menyelesaikan penyesuaian terhadap masukan kita hari ini, dokumen itu akan kembali lagi dalam forum DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat pertama. Jadi di tingkat pertama sudah dalam bentuk paripurna di ruang sidang utama, dan jika berkenan Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam tingkat pertama dan kedua dapat bersama-sama mendengarkan dan mengawal sejauh mana masukan saran pendapat kita yang telah kita sampaikan dari baik di tingkat pertama maupun di tingkat kedua. Kira memang sudah ada tertulis nanti disampaikan, tapi kali ini forum diskusi saya bacakan bab 20, kalau tadi bab 19, bab 20 pemulaan menani denda tundung tanggungan rabu, pasal 42 usul 1 ayat 1, pemulaan menani denda tundung tanggungan rabu disingkat KMTT adalah organisasi berbadan hukum sebagai pemangku pelaksanaan dan pembinaan kemajuan kebudayaan daerah. Nah, kata pemangku pelaksanaan dan kemajuan kebudayaan daerah ini akan dijabarkan di dalam perda tentang pemulaan itu sendiri, dengan segala seksi dan sebagainya. Ayat 2, KMTT ini yang disebut oleh Pak Koko tadi. KMTT dibentuk berdasarkan peraturan daerah dan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, bertanggung jawab kepada bupati sebagai ketua adat. Hanya saja waktu itu beliau menyampaikan karena ini terkait dengan aturan, undang-undang dan sebagainya, sehingga memang ada peraturan tersendiri yang nanti akan dilaksanakan sebagai kelanjutan dari peraturan yang ada. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Zaki sebenarnya menurut saya penting, sehingga ketika kita mau menindaklanjuti peraturan daerah ini dalam rangka pelaksanaannya, ya sekurang-kurangnya ada kekuatan hukum, ada payung hukum. Iya, memang kami jujur mau sampaikan bahwa kami sudah berusaha untuk membuat rancangan anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga, dan itu sudah ada, dan ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Makassar. Sebenarnya bagian itu sebenarnya dari salah satu yang terkait dengan kepengurusan. Sehingga kami berharap di sini kita selain kita mempertajam, tapi juga mungkin memberi ruang untuk hal yang akan kita menjadi payung hukum untuk sebagai tindak lanjut ke depan dalam rangka pelaksanaan kegiatan termasuk di lembaga badan adat. Dan memang ini saya sempat mengangkat pertama terkait adat-adat. Dan ini menjadi kegelisahan kenapa saya mengatakan bahwa kita ini disebut sebagai mitologi yang kecil, tetapi kita tidak pernah membiarkan adat itu pada tempatnya. Karena selama ini badan adat itu ada di bawah kita di Bina sana. Jadi kalau orang Pak Koko dan kawan-kawan belum datang, rapat badan adat memulai karena dipanggil. Jadi kasihan. Jadi saya sempat mengangkat ini kalau perlu dipetakan. Yang bersama dengan adanya perda kemajuan budaya ini sebagai implementasi dari undang-undang kemajuan budaya, saya kira saya sangat setuju ini jadi cantolan pertama, cantolan awal, tanpa juga harus menjelaskan sedetail seperti yang Om sampaikan tadi. Yang penting ini sudah ada, karena akan ada perda sendiri kan secara mandiri. Nah, saya kira kita sepakat ke mental apa lebih tahan di sini. Kalau memang ini lebih daerah, apa bersetengah lebih tentang kebudayaan itu tahun 1945 pasal 32 ayat 1 justru tidak dicantumkan di sini. Ini yang bikin jadi kabur diskusi kita, karena tentang kemajuan kebudayaan di tengah perbedaan dunia, negara berhak menjamin kebebasan masyarakat untuk mendorong kemajuan kebudayaan, sehingga kita tidak lagi membahas tentang apa itu budaya dan lain-lain. Coba cek, tidak ada sama sekali di sini Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Coba bisa dicek sekarang, supaya kita nggak kabur. Ini masalahnya nggak tercantum di sini. Itu bisa jadi landasan kita nantinya. Kenapa budaya kita itu
hanya dipublikasikan kan melalui YouTube, melalui blog. Nah, notabene itu secara akademik itu kan kalau kita mengutip begitu itu tidak kurang sah, kurang akurat. Nah, di Indonesia ini kita punya jurnal-jurnal terakreditasi nasional dan di mana ada jurnal budaya juga. Nah, jurnal budaya ini ketika kita publikasikan dan akan dinilai oleh profesor-profesor pada bidang budaya. Dan ketika itu diterima dan dipublikasikan, ini merupakan asetnya kita gitu loh. Nah, ada juga publikasi yang internasional, publikasi terindeks Scopus. Kebetulan kemarin saya untuk jabatan fungsional sudah direktur kepala, puji Tuhan, saya menulis tentang bank laut dan terpublikasikan secara Scopus internasional. Nah, pada bagian pengembangan ini, alangkah baiknya itu ditambahkan, Pak. Setiap orang dapat mengembangkan kebudayaan daerah melalui penelitian akademik. Ini sangat penting. Kalau kita hanya menulis orang sangat membaca, untuk apa? Akhirnya Mas Amber sudah tingkat dunia, orang mau klaim bagaimana? Orang tidak pernah menulis gitu loh. Tapi kalau orang menulis ke tingkat dapat dipublikasikan nasional, terakreditasi, internasional, bereputasi, luar biasa. Oh, tidak bisa. Sudah ditulis oleh orang Sangir bahwa Mas Amber itu adalah orang punya aset budaya. Dan itu sudah dipublikasikan ke jurnal bereputasi tadi. Jadi ada orang boleh klaim seperti itu. Di situ diberikan keterangan klasifikasi mulai dari lagu Tepung mungkin atau Baniang mungkin dan lain sebagainya. Saya tidak tahu item-item pesan daerah seperti apa, tapi mohon untuk orang-orang tua mungkin bisa klasifikasikan dari yang tinggi sampai paling rendah. Gitu. Karena ini masuk dalam pengetahuan tradisional kita. Kakaranto, makanya karena ini mengganggu kekayaan budaya. Kalau diangkat dan sudah ada payung hukum perda, tidak boleh tidak akan hidup. Hanya saja kita batasi nantinya Kakaranto. Kalau dulu Kakaranto itu lagu untuk menghadirkan roh, karena dia berhubungan dengan Medaroro. Ya, jadi dia musik daripada Medaroro itulah Kakaranto dulu nomor bersambung. Kalau Kakaranto itu sudah semakin mantap dan kekuatan roh itu sudah mulai ada, maka yang melakukan Daroro itu sudah mulai masuk itu kekuatan dari luar. Itu maksudnya. Jadi ke depan sekalipun ada payung ini bawa kepada hal-hal yang positif, penjelasan. Ya, kalau ditanya bawa kepada hal yang positif. Jangan ayat 2 itu perlu ada pemilahan. Ayat 2 dari pasal ini nanti terkesan semua ini mesti dilaksanakan. Ayat 2 sehingga perlu ada penegasan dan betul-betul. Sehingga Sundeng dan Usahanya untuk melaksanakan menipu, tapi itu harus dijelaskan, harus diangkat sebagai kesana edukasi. Kemudian kita mengetahui bahwa orang ini berproses ini peradaban dari dulu sampai sekarang ya ada di era. Jadi dari para tua-tua yang saya dapat di beberapa wilayah sama pemahaman. Di Sangir ini hanya 3 bahasa sesungguhnya. Pertama adalah bahasa sehari-hari tadi, baru kemudian disebut bahasa Sasahara, yaitu bahasa laut. Dan yang ketiga ini adalah bahasa Salili, itu bahasa darat. Yang seperti juga diangkat tadi oleh Pak Mahare, di dalamnya bahasa itu Papini itu bahasa perumpamaan, yaitu perumpamaan di lautnya dan perumpamaan yang ada di daratnya. Jadi bahasa kiasan atau penggambaran. Iya. Ini kalau dari sisi penelitian yang saya dapat dari tua-tua
yang sekarang soal marhum semua. Iya. Termasuk sesepuh budaya kabupaten pada saat itu adalah Pak Manatar dan juga Pak Mansauda. Karena filosofi dari Pemda ini kan membentuk karakter. Ya, itu yang saya coba tangkap dari tadi. Supaya orang mencari sisi kuat. Berikut, saya setuju tadi, memang saya sudah catat Pak Ketua punya maksud tadi. Memang harus dipisahkan orang ada istiadat ini. Jadi memang untuk seremoni yang mana, untuk keseharian yang mana. Ya, seperti yang terakhir saya sampaikan juga, Megah Kendala itu. Ya, Megah Kendala itu kan umum ya, boleh untuk semua, dan itu memang terjadi sampai saat ini. Ya, dan itu bisa masuk, tetapi apakah mungkin di penjelasan dia yang untuk turun atau sebagainya itu cuma seremonial. Ya, baru potong tamu itu, apakah potong tamu itu harus dengan kelengkapan, misalnya seperti kawin tadi itu dia atau kawin itu kan seperti saya cuma pakai potong tamu, tetapi yang lain-lain tidak pakai. Apakah sah secara adat atau tidak? Atau dia cuma sekedar seremoni pemanis atau pelengkap atau hiburan saja di dalam pesta kawin itu? Ya kan harus diperjelas ini maksudnya makna potong tamu itu dengan kelengkapan yang lain, atau dia bisa berdiri sendiri di dalam suatu acara. Pada paling ada kesakralan itu lah. Maksud saya. Karena apa yang kita susun ini sudah jelas untuk pemaduan kebudayaan. Lalu tadi sudah panjang lebar beberapa teman menyampaikan ini, sehingga bagi kami juga kalau tahu ini akan nanti diangkat, biarlah nanti ada perda tersendiri, tapi jangan digabung dengan pemaduan kebudayaan. Sebab kalau kita masukkan di dalamnya, termasuk tadi sudah disampaikan, harus diajarkan kepada anak-anak, maka ya kita semua boleh membayangkan seperti apa yang akan terjadi nanti. Yang kita mampu itu memang banyak sekali kurang yang di atas, dan dengan ada bahwa itu pusat peradaban kita juga dimulai di sana. Nah, selain dari profesi ini yang kemarin juga saya bilang, saya memang itu ditetapkan sebagai KBA atau Key University Area sebagai pusat kunci inti keanekaragaman hayati di Samina, karena memang sangat tinggi. Kemudian IBA, Important Bird and Biodiversity Area. Nah, jadi sebagai hal yang sangat penting untuk keanekaragaman hayati dan juga burung-burung, karena balik lagi tadi masuk sebagai daerah di mana Samina itu ditetapkan sebagai Bridge Island, pulau jembatan yang menghubungkan berbagai jenis satwa khususnya burung yang datang ketika migrasi, apalagi musim dingin di bagian selatan utara, itu juga sebaliknya. Memang Samina ini sangat luar biasa. Nah, sehingga saya tidak tahu syaratnya apa, tapi setidaknya masuk dulu sebagai usulan apa bentuknya itu. Kemudian yang kedua itu yang tadi sempat Pak Hugo di Maluku, Batu Hajimat sebagai miniatur Pulau Samina, itu juga belum banyak diteliti sampai sekarang. Dan juga ada Lawake. Lawake ini makam salah satu warudian sakti di Maluku. Yang Bapak bilang tadi, populasi persebaran batu purba itu yang disebut Bakuga, dia mulai dari perbatasan Kalembatu sampai ujung lapangan, dan berdasarkan inventarisasi terakhir dari Balai Arkeologi dari Ibu Sri yang terdata ada 600 unit kubur batu purba, termasuk hampir 50-an di Makumu, dan itu salah satu budaya tertua yang diperkirakan umurnya 20.000 tahun dan dianggap sebagai salah satu kubur tertua di Nusantara.
karena dia berbentuk dolmen. Dan dari budaya menunduk batu itu juga melahirkan strata sosial masyarakat Sangir. Dan budaya itu telah punah tahun 1970-an dan telah digali ulang oleh arkeologi, tetapi untuk menetapkan dia sebagai cagar budaya, Pak Muhuni seperti tahu karena ada syarat-syarat, tidak sembarangan. Terus yang unik bahwa pusat pengambilan batu utama dari semua batu kubur mayoritas di lapangan itu berpusat di Mangkurat di salah satu pantai yang bernama Pantai As. Dan budaya itu menjadi penting, tetapi sekarang tidak penting lagi. Pada semuanya itu berhubungan dengan masa yang sangat tua dari suku Sangir. Kalau sesuatu nanti bisa dikatakan sebagai situs atau kawasan atau benda untuk cagar budaya, apabila dia sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Untuk sekarang statusnya kita harus masih menyebutnya adalah objek yang diduga cagar budaya. Nanti objek yang diduga cagar budaya itu didaftar baik oleh perseorangan ataupun oleh komunitas lewat tim pendata dan pendaftar objek yang diduga cagar budaya lewat dinas yang terkait dan ini adalah bidang kebudayaan. Kemudian di sana dibentuk ada tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya kebetulan kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bidang itu sudah dibentuk, sudah ada, dan kami pribadi juga masuk di dalamnya karena sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat untuk itu. Jadi tim ahli cagar budaya itu nanti dapat bergerak apabila dia dalam bentuk tim, kalau perseorangan dia tidak bisa. Maka dokumen-dokumen yang didaftarkan tersebut tentunya akan disidangkan lewat sidang tim ahli cagar budaya, lewat syarat-syarat yang ada berbagai persyaratan yang sudah termuat di dalam Undang-Undang Cagar Budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu memang mengatur tentang cagar budaya, sehingga nantinya akan ada dua hasil ketika setelah persidangan, ada yang ditetapkan menjadi cagar budaya, ada yang hanya untuk menjadi sebagai objek wisata budaya kalau dia tidak memenuhi prasyarat sebagai cagar budaya.